Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabra Nuraiza 2103040113. Saya dari Prodi Kerusahaan Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya di sini akan menjelaskan tentang artikel tentang kontribusi praktek keperusahaan di Pondok Pesantren Entrepreneur Mukmin Mandiri Waru Sidoarjo yang diterbitkan oleh Pak Heri Setiawan. Lebih selengkapnya kita lanjut di video selanjutnya. Kontribusi praktik keperusahaan di Pondok Pesantren Entrepreneur Mukmin Mandiri Waru, Kabupaten Sidoarjo. Penerbitnya adalah Heri Cahyo Bagus Setiawan, dosen pemampu Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya akan membacakan tentang daftar isinya. Daftar isinya yang pertama adalah latar belakang, sejarah singkat, metode penelitian, pengumpulan data independen, interview, hasil pembahasan dari analisis, praktek perusahaan santri Mukmin Mandiri dan manajemen bisnis dan keperusahaan santri. Latar belakang. Pesantren merupakan pilar yang sangat besar dalam membangun Republik Indonesia. Peran dan kontribusi pesantren sangat besar sejak Republik berdiri hingga sekarang. Meskipun demikian, masih ada stigma buruk tentang pesantren yang beredar di kalangan masyarakat, seperti sebutan pesantren pendokan yang kumur, deso, kolot, masa depan tidak jelas, tidak maju, tidak protektif, tidak mau menerima perubahan, dan sebutan miring lainnya. Semisal lulusan pesantren hanya mengerti ilmu agama. Hal tersebut dalam konteks saat ini telah membuat sebagian pesantren sudah mulai mengubah orientasi, visi, misi, dan target pendidikannya. Derasnya informasi dan pencapaian ekonomi serta menjamurnya lembaga pendidikan formal pesantren yang berorientasi pasar sudah bermunculan. Pesantren tidak hanya memfokuskan diri pada pendidikan agama tafaqquh fiddin, melainkan sudah diarahkan ke pengembangan ekonomi tafaqquh fid-tijarah. Pesantren tidak hanya mengajarkan santri mengerti ilmu agama, melainkan mendidik menjadi seorang wirausaha. Spirit yang menjadi dasar perubahan ini umumnya merujuk pada sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Selain menjadi nabi dan rasul, beliau juga dikenal dengan seorang wirausaha yang telah sukses mengembangkan usahanya di macam negara. Jalan Nabi Muhammad SAW kemudian motivasi agar santri juga dididik menjadi seorang entrepreneur. Menurut sejarah singkat, di Indonesia pesantren yang berwawasan keperusahaan seperti sudah dijelaskan di atas sudah dimulai bermunculan dalam riset ini. Yang menjadi potret studi lapangan adalah Pondok Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo, sebuah pesantren yang sudah dengan kemampuannya menggerakkan sektor usaha produktif. Hasil produksinya telah mampu menembus pasar global. Selain prestasi yang dicapai, ada sebuah keunikan tersendiri dalam proses bisnisnya. Produksi yang dihasilkan pun termasuk produk syariah, mulai dari proses produksinya, pemasaran, sampai pengolahan keuangannya dikelola secara mandiri dan oleh para santri yang mondok di pesantren tersebut. Metode penelitian, pengumpulan data interview. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial. Interview memiliki beberapa tahap dalam proses pengumpulan datanya. Tahap tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah persiapan awal. Pada tahap persiapan awal, penelitian membuat janji dengan informan untuk melakukan wawancara. Yang kedua adalah proses wawancara. Pada tahap ini, penelitian menyampaikan isu yang menjadi topik dalam penelitian. Kemudian penelitian memberi maksud kedatangan sebagai pembuka dan mengawali proses wawancara dengan memberi pertanyaan kunci yang sudah dipersiapkan sebelumnya agar memudahkan penelitian dalam proses wawancara. Tujuan melakukan interview dalam riset ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pelaksanaan: jangan langsung melakukan wawancara secara mendalam pada perwakilan santri, pengasuh pesantren, dan seorang santri senior yang membidangi pengembangan usaha pesantren. Hasil dan pembahasan dari analisis. Dalam analisis dan pembahasan dalam riset ini akan dipaparkan model dan konsep manajemen perusahaan di pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, yang dengan kemampuannya menggerakkan sektor usaha produktif. Hasil produksinya telah mampu menembus pasar global. Selain prestasi yang dicapai, ada sebuah keunikan tersendiri dalam proses bisnisnya. Produk yang dihasilkan pun termasuk produk syariah, mulai dari proses produksi, pemasaran, sampai pengolahan keuangan dikelola secara mandiri oleh para santri dan yang ada di pondok di pesantren. Praktik perusahaan santri mukmin mandiri. Praktik perusahaan dengan memproduksi kopi biji goreng, bubuk, dan saset dengan merek dagang Mahkota Raja. Para santri memproduksi kopi murni tanpa campuran dan bahan pengawet. Komposisinya terdiri dari biji kopi jenis Robusta dan Arabica, dan bacaan doa. Dalam kemasan tersebut terdapat tulisan plan doa. Penyentuhan tulisan plan doa tentu bukan tanpa maksud, melainkan menjaga istiqomah rasa dan keunggulan dan kebanggaan tersendiri bagi santri dan pesantren. Produk kopi hasil produksi para santri mukmin mandiri adalah sebagai berikut. Kopi saset 3 in 1, kopi gula plus doa. Sebagai produksi yang berbeda pada umumnya dari segi packing dan kemasannya. Produk yang dihasilkan seperti gambar di atas menunjukkan bahwa produk yang diproses secara alami yang akan menghasilkan produk syariah. Identitas nilai Islam tercantum di dalam kemasan produk kopi produk santri mukmin mandiri ini. Manajemen bisnis dan perusahaan santri. Dalam pembahasan ini akan menjelaskan tentang manajemen bisnis dan perusahaan santri di pesantren mukmin mandiri. Para santri mukmin mandiri menerapkan prinsip-prinsip dalam ilmu manajemen. Dalam ilmu manajemen ada istilah POAC. Istilah POAC merupakan prinsip-prinsip dalam manajemen yang disingkat planning, organizing, estimating, dan controlling. Kesemua prinsip-prinsip itu jalannya secara profesional. Dalam proses perencanaan bisnis, para santri mukmin mandiri melakukan perencanaan yang matang, mulai dari perencanaan SDM, perencanaan produksi, perencanaan penjualan, pemasaran, sampai perencanaan keuangan.